guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Masih di ajang announcement Xperia Mei 2022, di video kemarin kan kita fokuskan ke Xperia 1 Mark IV aja. Selain produk unggulan tersebut, Sony juga meluncurkan gadget andalannya yang terbaru, yaitu headphone nirkabel WH-1000X Mark V. Sebagai produsen pengusung teknologi noise cancelling terdepan nomor 1, Sony meneruskan suksesor headphone sebelumnya dengan perubahan desain yang cukup berbeda dan menurut kami lebih terlihat retro, clean, dan elegan. WH-1000X Mark V dilengkapi setelan kontrol sentuh intuitif. Misalnya, tekan tombol sebelah kiri untuk beralih ke noise cancelling ke suara sekitar atau gunakan panel sentuh sebelah kanan untuk memutar atau mencegah musik, melompat lagu, mengubah volume, dan lain-lain. Noise cancelling yang dikembangkan khusus oleh Sony Integrated Processor 6 membuka potensi penuh HD Noise Cancelling Processor KN1. Dikombinasi teknologi unik ini mengontrol 8 mikrofon untuk menghasilkan kualitas noise cancelling yang tak pernah ada sebelumnya. Terdapat unit driver 30 mm desain khusus dilengkapi soft edge yang menyempurnakan noise cancelling, membantu Anda menikmati musik presisi tanpa suara ambient. Materialnya dari komposit serat karbon menghasilkan kubah ringan yang kokoh dan meningkatkan kejernihan suara, terutama dalam rentang frekuensi tinggi. Kita juga bisa menikmati high resolution audio dengan dan tanpa kabel. WH-1000X Mark V mendukung high resolution audio dan high resolution audio nirkabel berkat LDAC, teknologi coding audio yang digunakan di industri. LDAC memancarkan data 3 kali lebih banyak dibanding audio Bluetooth konvensional. Juga ada fitur Edge AI, Artificial Intelligence, DC Extreme, meningkatkan file musik yang dikompres secara real-time, mengenali alat, genre musik, dan unsur individu tiap lagu secara dinamis dan dapat memulihkan suara rentang tinggi yang hilang selama kompresi. Fitur jeda seketika, putar seketika. Cukup lepas headphone dan musik akan berhenti. Sensor kapasitif mampu mendeteksi saat headphone dikenakan. Sensor juga meningkatkan akurasi deteksi dan keindahan desain. Kenakan kembali, headphone dan musik akan diputar lagi. Gimana? Makin ngiler nggak? Tentang daya baterai, headphone ini bisa dipakai lebih dari 30 jam. Anda tidak akan kehabisan daya bahkan untuk perjalanan jauh. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda dapat mengisi daya selama 3 menit untuk pemakaian 3 jam saja. Harga Sony Headphone Noise Cancelling nirkabel WH-1000X Mark V bisa ditebus dengan harga 6 juta saja. Selanjutnya, Sony mengeluarkan Xperia 10 Mark IV yang diposisikan seri kelas middle end-nya Sony. Tapi perlu diingat, seri kelas tengahnya Sony harganya biasanya juga nggak ngadi-ngadi. Bagi Sobat Docomo, kita cuma bisa jadi tim lihat doang aja, beli kagak. Hehehe. Xperia 10 Mark IV yang tentu saja sudah menganut jaringan 5G, chipset yang dipilih tentu saja kelas tengah Snapdragon 695 5G 6nm octa-core Adreno 619. Kaca depan sudah dilindungi dengan Gorilla Glass Victus berjenis OLED 6 inch 457 ppi berasio 21:9. Sedangkan backbody Xperia 10 Mark IV masih setia memakai bahan polikarbonat dengan finishing matte. Fitur anti air dan debu masih setia jadi proteksi wajib smartphone Xperia, begitupun juga dengan Xperia 10 Mark IV. Pilihan memori cuma RAM 6, ROM 128 dengan pra-install langsung memakai sistem Android 12. Kamera Xperia 10 Mark IV ada 3 lensa. Yang nomor 1, lensa wide 12 MP f1.8 yang sudah dibekali OIS. 2, lensa ultra wide 8 MP f2.2 dan yang ketiga, lensa telefoto f2.2 2 kali optical zoom, kamera selfie-nya 8 MP f2.0. Cuma video belakangnya bisa dibilang cupu. Maksimal kualitas yang bisa diambil adalah mentok ke Full HD 60 fps aja. Tidak ada pilihan 4K, begitupun juga dengan video depannya yang belum ada peningkatan maksimal Full HD 30 fps aja. Jadi untuk spek dan kamera teman-teman jangan berharap banyak ke Xperia 10 Mark IV. Karena memang segmen yang dituju oleh seri 10 adalah pemakaian user akan kenyamanan dan kebutuhan baterai life yang panjang. So, bisa dipastikan dapur pacu kelas middle yang disematkan pada Xperia 10 Mark IV dikombine dengan besaran baterai 5000 mAh. Pastinya Xperia 10 Mark IV bisa punya nafas yang lebih panjang daripada kakaknya Xperia 1 Mark IV. Harga awal Xperia 10 Mark IV yaitu sekitaran 7 jutaan saja. Gimana? Murmer kan? Next, ada kabar lagi tentang launchingnya Xperia Edge terbaru yaitu Xperia Edge 3. Seperti yang teman-teman ketahui, Xperia Edge setahu kami ya hanya untuk dikonsumsi di negara Jepang saja. Jadi tidak dijual di luar negeri Sakura. Sebenarnya sih kita minat mau beli Xperia Edge, cuman kita coba cari ke e-commerce udah nggak ada yang jual. Ada juga tapi harganya kok masih mehong 1,8 jutaan untuk Xperia Edge generasi pertama. Mungkin karena stoknya dikit atau peminatnya aja yang kurang jadi jarang ada user Xperia Edge.
Ya, Xperia H2 merupakan Xperia pertama setahu kami yang memakai poni. Dilanjutkan pada Xperia H3 yang masih tetap juga memakai poni. Nggak tahu ya, kok saya lihatnya aneh aja. Kalau Sony Xperia pakai poni malah modelnya mirip kayak Samsung low end seri A02. Ya, moga itu model Xperia Ace nggak nular ke seri-seri lain. Sumpah nggak suka banget. Xperia H3 menjadi jajaran seri compact pertama Sony yang luas layarnya mencapai 5,5 inch, resolusi HD aja berasio 21:9 yang sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Keren juga ya. Dimensionnya dengan tinggi 140 mm, lebar 69 mm, dan punya ketebalan 8,9 mm dengan berat cuma 162 gram. Berbahan bodi dari polikarbonat. Kamera belakang beresolusi 13 megapiksel dan untuk kamera depannya 5 megapiksel. Chipset yang dianut Snapdragon 480 5G. Ya, nggak salah dengar. Sony pakai chipset Snapdragon kepala 4. Kelebihan Snapdragon 480 sudah bisa masuk ke jalur 5G. Dicombine dengan RAM 4, ROM 64 dan sudah pasti memakai sistem Android terbaru yaitu Android 12. Baterainya ukuran 4500 mAh. Besar ya untuk ukuran HP compact nih. Ada juga NFC dan pasti masih anti air dan debu. Jadi bisa disimpulkan ya, teman-teman yang dulu sering bilang Sony itu kelemahannya pada baterai, kini Sony udah berbenah. Mulai membuka pikiran memakai baterai yang lebih besar, namun SoC-nya diturunkan. Ya sudahlah ya, kita nggak tahu ilmu marketing apa yang dianut si abang Sony ini. Xperia S3 bakal dijual di pertengahan Juni dengan harga sekitar 3,8 juta jika dirupiahin. Gimana? Minat beli Snapdragon 480 dengan harga 3,8 juta? Oke, next, ini kabar yang kita tunggu-tunggu dari gelaran paling bergengsi TIPA World Award 2022. Mungkin banyak yang kurang tahu ya, TIPA atau kita sebut aja TIPA itu apa. Jadi TIPA sendiri itu awalnya didirikan pada tahun 1991, merupakan asosiasi pers gambar teknis. TIPA terdiri dari banyak publikasi anggota di bidang foto atau pencitraan yang diterbitkan di media cetak dan online. Publikasi ini mencakup berbagai industri termasuk fotografi dan pencitraan konsumen, profesional, bisnis ke bisnis, dan juga seni rupa. Majalah anggota dan kehadiran online, mereka memiliki jangkauan dan pembaca yang luas dalam banyak bahasa dan mencakup pasar di seluruh dunia, yaitu di Eropa, Asia, Australia, Amerika Utara, dan Selatan. Editor dan staf mereka membentuk panel global yang terdiri dari pakar berpengetahuan luas yang telah mendapatkan reputasi untuk penilaian produk foto dan pencitraan yang jujur dan dapat dipercaya. Majalah dan situs web mereka telah membangun pengikut setia di antara pembaca mereka. Setiap publikasi, anggota terlibat dalam seleksi dan pemungutan suara akhir dalam proses TIPA World Awards untuk menamai produk foto dan pencitraan terbaik tahun ini. Asosiasi TIPA tidak hanya dapat dijadikan sebagai organisasi yang memberikan TIPA World Awards untuk produk-produk terbaik, tetapi juga sebagai asosiasi yang aktif dan berkomitmen dalam memainkan peran penting dalam industri ini. Jadi, ajang TIPA World Award bukan ajang kaleng-kaleng ya. Di TIPA World Award 2022 menganugerahkan Sony Xperia Pro I menjadi Best Photo Smartphone Profesional di tahun 2022, mengalahkan banyak kompetitornya. Sedangkan kategori Best Photo Smartphone Expert dimenangkan oleh Samsung Galaxy S22 Ultra 5G dan Best Photo Smartphone Advanced diraih oleh OnePlus 10 Pro 5G. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan ya guys ya, Xperia Pro I menang di kategori Best Photo Smartphone Profesional. Kalau ada yang bilang Xperia Pro One hasilnya kurang stabil dan susah digunakan, emang kata Pro di HP Sony berbeda dengan kata Pro di HP lain. Kalau Pro di HP merek lain bisa jadi artinya yang paling lengkap fiturnya atau yang paling sempurna. Tapi kalau kata Pro di HP Sony Xperia, ya buat orang yang pro aja dalam bidang fotografi. Jadi, misal kita mampu beli Xperia Pro I, tidak akan menjadikan hasil foto-foto yang kita ambil menjadi lebih bagus daripada hasil foto-foto HP-HP flagship lain, jika teknik kita belum mumpuni di bidang fotografi. Jadi, pendekatan pro di Sony maksudnya diperuntukkan untuk usernya yang sudah pro fotografi. Sony membenamkan sensor kamera besar dan fitur-fitur lengkap fotografi khas kamera alpha ke dalam sistem smartphone Xperia Pro I, menjadi bentuk yang lebih ringkas dan punya kemampuan seluler multimedia. Bagi yang paham fotografi dan ingin punya gadget yang ringkas tapi monster di bidangnya, pasti akan tergiur dan membelinya. Nah, itu segmen user yang mau dibidik oleh Sony.
Bagi yang terbiasa membeli peralatan fotografi profesional, mungkin membeli Sony Xperia Pro I menjadi kategori paling worth it. Jadi, selamat ya, Xperia Pro I sudah menang di kategori Best Smartphone Professional Tip Award 2022. Moga cepat jatuh harganya ya, biar saya bisa beli juga. Hahaha, ngarep. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita bagikan. Untuk kurang lebihnya atau kesalahan informasi mohon dimaafin ya. Kalau mau ditambahin, monggo silahkan sertakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya kami bisa lebih semangat dan produktif dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys!